Kalau beneran mau nih jadi wakil presiden, tunggu dulu gitu. Maksudnya bertahap segala macam. Jadi itu dia bisa menjadi representasi anak muda yang bisa dipercaya. Saya sebenarnya dari awal, Pak, ini pintu masuknya udah dilanggar gitu kan. Udah diseenak-enaknya. Saya juga kadang-kadang agak apa ya, nggak tahu ini kenaifan saya atau apa ya. Cuma kadang-kadang masih ada politisi kan yang berharap pemilih ini jujur dan adil gitu kan. Ini kan pertanyaan, gimana mau jujur dan adil kalau jelas-jelas pintunya lewat MK jadi seenak-enaknya diperlakukan gitu. Ini kesempatan bagi anak muda. Saya nggak lihat di putusan 90 itu tentang anak muda, Pak. Itu kan penambahan abjad. Betul. Bahwa boleh asal. Mana anak mudanya? Jadi memang ini apa ya? Hukum ini udah seenak-enaknya diperlakukan. Saya merasa ya elit politik kita ini tidak pernah mau sadar bahwa kita menggunakan instrumen demokrasi. Bahwa di dalam realitas demokrasi kita butuh oposisi sebagai suara pengawasan, sebagai suara pembanding, sebagai suara yang mengawasi. Ada suara lain, ada suara alternatif terhadap kekuasaan gitu. Oke, kita lanjutkan di sesi ini. Kita kembali lagi dalam diskusi Kuasa Rakyat di Forum Keadilan TV. Nah, ini tadi sudah semakin hangat diskusinya dan semakin menarik. Saya ingin ke Aida dulu, ya. Saya ingin langsung aja pertanyaan saya. Bagaimana generasi Gen Z ini melihat seorang Pak Jokowi yang begini, kalau saya menilai Pak Jokowi 9 tahun sebelumnya, itu dia salah satu pemimpin yang baik. Tapi beberapa bulan, katakanlah 1 tahun terakhir ini, itu kelihatan sekali bahwa bukan Pak Jokowi yang sesungguhnya. Bukan Pak Jokowi yang kita kenal. Pak Jokowi yang kita kenal itu berubah gitu di saat-saat terakhir ini. Karena apa? Siapa, Pak? Kata siapa itu Jokowi baik itu? Nah, ini saya menilainya begitu dengan segala macam kelemahan ya dan kelebihannya gitu. Tetapi saat-saat terakhir ini justru kelihatan sekali bahwa memaksakan kehendak dengan berbagai macam cara, lalu mendorong anaknya menjadi calon wakil presiden. Lalu kemudian dibungkus sedemikian rupa ini memperjuangkan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak muda. Ya. Dan itu mengatasnamakan anak muda gitu. Lalu kemudian mayoritas anak-anak muda juga menganggap bahwa ini hebat, ini segala macam. Tapi seorang Aida pikirannya seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, ini salah satu topik yang bikin saya geram juga gitu kan. Katanya keputusan 90 ini membuka pintu untuk para anak-anak muda. Ya, anak muda siapa gitu. Anak muda pada kebanyakan saya kira tidak punya bapak yang presiden gitu kan. Kalau misalnya memang beneran putusan ini mengatasnamakan anak muda, kenapa tidak diproses melalui DPR? Kan memang sebenarnya hukumnya seperti itu. Tapi jika pada faktanya ternyata tidak, ya berarti ini nggak ada hubungannya sama kepentingan anak muda. Dan kalau menurut saya anak muda sekarang ini challenge-nya banyak sekali di era globalisasi. Kita tuh harus kompetisi dengan bukan cuma sama sesama anak Indonesia ya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk masuk PNS, untuk dapat beasiswa, nilai harus bagus, pengalaman harus banyak, ide harus cemerlang. Belum lagi kita mesti compete sama orang dari mancanegara, belum lagi kita compete sama artificial intelligence gitu kan. Jadi kita membutuhkan, kalau kita bilang representasi ya, yang katanya sekarang Gibran representasi, orang yang merepresentasikan dan memperjuangkan meritokrasi gitu. Dan itu yang membuat anak muda itu jadi lebih mau untuk berpartisipasi di politik dengan kepercayaan bahwa politik ini adalah tempat yang terbuka untuk siapa saja, memberikan kesempatan yang fair, itu bagus gitu. Tapi dengan yang terjadi sekarang ini, saya rasa itu mungkin beberapa anak muda yang di kelas mana gitu ya, lebih semangat gitu, lebih gampang gitu untuk mereka. Tapi untuk anak muda pada umumnya di Indonesia, kita tidak punya privilege seperti itu gitu, dan privilege itu kan nggak apa-apa sebenarnya asal jangan digunakan gitu. Dan saya harapannya itu seharusnya privilege Gibran sebagai anak presiden kemarin itu tidak digunakan gitu. Kalau beneran mau nih jadi wakil presiden, tunggu dulu gitu. Maksudnya bertahap segala macam. Jadi itu dia bisa menjadi representasi anak muda yang bisa dipercaya gitu. Kalau menurut saya sekarang ini kan Gibran ini kan ayahnya seorang presiden dan masih berkuasa sekarang ini. Lalu apa yang Aida dan Afik lihat ketika seorang presiden yang sedang berkuasa lalu anaknya menjadi calon wakil presiden yang ikut bertarung?
Nah, Dengan kekuasaan yang besar itu, kira-kira apa yang Anda kritisi? ya saya sebenarnya dari awal Pak, ini pintu masuknya udah dilanggar gitu kan, udah disenak-enaknya. Saya juga kadang-kadang agak apa ya, nggak tahu ini kenaifan saya atau apa ya. Cuma kadang-kadang masih ada politisi kan yang berharap pemilih ini jujur dan adil gitu kan. Ini kan pertanyaan, gimana mau jujur dan adil? Oh jelas-jelas pintunya lewat MK jadi seenak-enaknya diperlakukan gitu. Betul. Kemarin ada abdesi, ada lain-lain lah. Kejadian-kejadian ini. Saya jadi bertanya-tanya juga sama politisi yang masih berharap pemilu jujur dan adil gitu. Kenapa Tidak kita cuma berharap, bahkan meyakinkan bahwa ini bisa jujur Iya dan adil. itu makanya kita. Jadi saya juga bertanya-tanya gitu. Nah berbicara tentang apa anak muda kemarin kita bawa ini Pak, bawa jagung ya. Jadi kita Ini bawa, jagung. ya kemarin kita Ini deklarasi. jagung udah matang atau jagung masih mentah? Udah jagung mentah. muda Jadi atau jagung pokoknya tua? simbol, Udah mentah. pokoknya jagung aja. Kita bawa jagung itu jagung. sebagai simbol demokrasi kita jangan sampai sumur jagung. Oh. Pemimpin kita jangan sampai usianya cuma sumur jagung gitu kan. Jagung itu umurnya cepat kan Pak. Iya. Makanya kita bawa jagung sebagai kekuatan perlawanan. Jadi itu juga tadi mengatakan ini kesempatan bagi anak muda. Saya nggak lihat di putusan 90 itu tentang anak muda Pak. Itu kan penambahan abjad. Betul. Bahwa boleh Asal. Mana anak mudanya? Iya. Jadi memang ini apa ya? Hukum ini udah seenak-enaknya diperlakukan. Kemarin kita pas deklarasi saya ini bawa pakai kaosnya Pak. Republik Rasa Kerajaan. Oh. Ini kita lagi Republik Rasa nyetak Kerajaan. secara masif. Kayaknya kita emang harus pakai cara-cara market. Oh. Jadi Bung Rey, itu udah keras ini Bung Rey. Republik Rasa Kerajaan. Ini gimana Bung Rey? Iya, kenyataannya kan kalau kita baca survei, ini kata survei ya, Iya, siap. ide soal dinasti itu nggak masuk itu di kepala banyak orang, di kepala banyak anak muda gitu. Itu lagi, jadi yang masuk ke kepala mereka itu ya asal baik nggak apa-apa deh dinasti, gitu. Asal berprestasi bapaknya nggak apa-apa dilanjutkan oleh anaknya gitu. Jadi sebetulnya memang pada tingkat tertentu pekerjaan kalian tuh jauh lebih sulit karena meyakinkan orang yang percaya bahwa dinasti itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Nah itu di anak muda kalau kita lihat survei itu kan begitu. Pemilih terbesar. Ya itu dia. Pemilih terbesar pemilu 2024 ini adalah Anak muda. Gen Z. Dan Gen Z-nya milenial. nggak mempersoalkan dinasti itu. Karena melalui survei itu diterekam kan. Mereka justru mayoritas milih pasangan yang dianggap punya ikatan dinasti itu gitu. Nah itu yang kita lihat sekarang gitu. Makanya kan serba bingung gitu. Bingungnya itu yang saya sebut tadi. Kenapa gitu ya? Karena kawan-kawan ini semangat sekali. Gitu. Mestinya hubungan saya dengan percepatan teknologi bla 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 akan makin cepat kesadaran di kalangan mahasiswa untuk menyatakan menolak nih praktek-praktek yang beginian gitu. Nah, karena kita nggak menjelaskannya secara baru. Kan di zaman kita itu kan 32 tahun orang baru mengerti nepotisme itu berbahaya gitu loh. Itu pun setelah Pak Harto ngangkat anaknya kan. Mbak Tutut setelah pemilu tahun 97. Anda bayangkan Soeharto aja baru berani setelah 30 tahun. Dan ngangkat Mbak Tutut sebagai menteri. Bukan wakil presiden. Bukan wakil presiden loh. Sebagai menteri saja. Gitu. Padahal kalau mau sangat bisa. Oh, sangat mungkin. Tapi mahasiswanya udahlah menap nih. Ya, kita udah sabar dengan cara politik kayak begini, tapi kalau masuk lagi ke dinastinya, ya kita harus lawan. Ya pecahlah 98 itu gitu. Nah, maksud saya problem terbesar di bangsa ini kan sebetulnya nepotisme. Karena nepotisme di tingkat nasional ini berawal dari nepotisme di lingkungan kepala-kepala daerah itu gitu loh. Nah, kepala-kepala daerah itu kan sudah banyak sekali. Karena saya tinggal di Banten, saya lihat sendiri kan watak kepala saya sendiri itu kan. Bagaimana praktek dinasti di Banten itu yang membuat Banten sampai sekarang lambat majunya gitu. Tapi tak kenapa nih anak-anak mudanya kok seperti mempermaklumkan dinasti itu gitu. Nah, bukan pekerjaan kita lagi tuh, Bas. Memang pekerjaan mereka meyakinkan teman-teman mereka gitu. Mungkin saya clarified ya, Pak ya. Iya. Survei Litbang Kompas itu mengatakan 67% anak muda tidak setuju politik dinasti. Itu ada datanya, Pak. 67% tidak setuju terhadap politik dinasti. Jadi kalau dibilang anak muda setuju sama politik dinasti, saya nggak tahu data yang mana gitu. Itu kalau surveinya. Survei yang mana, Pak? Kan Survei yang mengunggulkan salah satu pasangan calon lah. Ya kalau itu kan urusan lain, maksudnya ada variabel-variabel tertentu. Tapi kalau secara konkret membahasakan, memperbolehkan. Mungkin karena begini, mereka tidak bisa memaknai bahwa praktek yang terjadi pada katakanlah Gibran ini sebagai bagian dari praktek dinasti politik itu.
Jadi ada kegamangan di situ. Jadi boleh jadi mereka menganggap saya nggak suka dinasti nih, tapi mereka nggak bisa memaknai praktek itu adalah dinasti gitu loh. Sehingga kenapa itu? Setidaknya karena dibungkus oleh dua hal. Pertama dibungkus oleh proses legislasi yang kemudian cacat etik yang berat itu, gitu. Nah bagi mereka nggak terlalu penting tuh. Yang penting ada dasar hukumnya, kira-kira gitulah ya. Nah yang kedua adalah dibayang-bayangi kesuksesan Pak Jokowi. Gitu. Nah mungkin itu tingkat kesulitan. Saya nggak tahu. Aida mungkin bisa menjelaskan. Ya, mereka mungkin bisa, tingkat kesulitannya karena tadi, nih? ya itu tadi. Mungkin tingkat kesulitannya ada di itu. Kalau dulu jelas memang Pak Harto semua orang mencap dia otoriter, ya sehingga memang ya urusannya lawan Pak Harto karena dia otoriter. Sekarang ini saya nggak tahu, perlu penjelasan kalian generasi milenial dan Gen Z ini, karena masuknya justru melalui sarana demokrasi, ya kan? Undang-undangnya dirubah dulu melalui Mahkamah Konstitusi, dan semua mekanisme itu kan seolah-olah semua mengikuti prosedur yang sah. Lalu kemudian anak-anak muda mengatakan, ya itu kan itu selalu melalui proses pembahasan yang ini gitu. Atau apa yang kira-kira membuat teman-teman muda ini sulit menangkap bahwa ada sesuatu yang berbahaya di balik ini gitu. Saya rasa citra Pak Jokowi sebagai seseorang yang amanat, yang mungkin dari kasat mata sukses, dari bawah, itu masih sangat melekat Pak di anak-anak zaman sekarang. Gitu. Sekarang aja kalau kita lihat marketingnya Gibran dan Prabowo itu sangat Gen Z friendly gitu, pakai filter bayi gitu, Presiden Gemoy gitu. Jadi mereka sangat mengerti bagaimana cara mendekati anak-anak Gen Z ini gitu. Dan kalau misalnya kita bilang secara otoriter dan bagaimana Soeharto dulu juga membasmi oposisi, saya rasa sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan hal itu juga ketika beliau mengangkat misalnya Prabowo menjadi menteri Menhan beberapa tahun yang lalu itu dengan alasan karena kita semua ini orang Indonesia, siapa saja harus bisa membangun Indonesia bersama, tidak ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi, tidak ada lagi oposisi. Kalau menurut saya itu tidak bagus ya. Jadi seolah-olah kita yang kemudian tidak setuju dengan Pak Jokowi seolah-olah kita anti pemerintah gitu. Jadi ada kesan bahwa saya tidak tahu secara detailnya, secara konkret berapa persen, tapi ada kesan bahwa kalau kita mau membangun negara bersama ya kita rekonsiliasi aja lah, kita membangun bersama, nggak usah komplain-komplain, nggak usah banyak rusuh-rusuh atau reformasi, revolusi segala macam. Toh semua juga bisa kok jadi didamaikan gitu. Dan menurut saya justru itu yang dipakai sekarang ini. Iya. Itu yang dipakai saat ini kan. Iya. Jadi dan mungkin orang baru sadar sekarang bahwa dulu ditarik masuk. Itu ternyata itu sudah bagian dari strategi panjang nih. Ya. Bahwa orang ini yang nanti akan dipasangkan dengan anaknya di belakang hari, atau gimana? Jadi gini Pak, jadi saya mungkin sebagai mahasiswa melihat kecenderungan otoriter ini ketika memang Prabowo masuk ke dalam kabinet Pak ya. Karena saya merasa ya elit politik kita ini tidak pernah mau sadar bahwa kita menggunakan instrumen demokrasi. Bahwa di dalam realitas demokrasi kita butuh oposisi. Sebagai suara pengawasan, sebagai suara pembanding, sebagai suara yang mengawasi, ada suara lain, ada suara alternatif terhadap kekuasaan gitu. Jadi menurut saya elit-elit ini kadang-kadang tidak mau konsen membicarakan itu. Seolah-olah ketika COVID berhasil lewat pola itu, seolah-olah apa yang dilakukan rekonsiliasi itu dikatakan benar gitu. Kita ini negara demokrasi Pak. Jadi concern kita adalah tools demokrasi untuk mensejahterakan rakyat. Persoalannya ini tidak pernah mau serius kita bicarakan tentang demokrasi ini. Tidak ada oposisi, dibiarkan koalisi itu begitu gemuk, tidak ada suara alternatif. Sehingga dari awal menurut saya, kita ini negara demokrasi ketika isunya koalisi besar, penyatuan, itu isu politik, bukan isu kesisteman gitu. Kita ini negara demokrasi, sekali lagi, jadi kalau mau buat negara kekuasaan, ya udahlah, terserah lah ini elit-elit politik. Kita capek juga Pak yang ada anak muda ini. Kalau dibilang anak muda tidak bersuara, anak muda tidak berpendapat dan lain-lain, kan ini soal perlawanan. Kita kan di bawah juga kadang-kadang ngapain lagi sih gitu. Tadi kan Anda menyebut berapa tuh yang Kompas itu? 67% Pak. Ya kenapa itu nggak kelihatan ada ininya? Kelihatan ada apa? Implikasinya. Kan ada silent majority dan lain-lain Pak. Sekarang ini kan yang belum menyatakan pilihan itu udah di bawah 10% loh.
Yang menyatakan tidak punya pilihan. Ya, Dan, ini kan pasangan yang disebut dengan dinasti ini terus merangkak naik. Jadi yang 60% itu ya ini ya Pak ya. Sulit juga. Kalau kita gabung ini ya. Maksudnya nggak ada korelasi ya? ya nggak ada korelasinya. Gini bentar Pak. 60% nggak menyukai dinasti, tapi kenyataannya suara meningkat terus. Coba kalau kita hitung-hitung kan, kalau suara Ganjar dan suara Anies digabung kan jadi itu 60% kan. Suara Prabowo kan masih disurvei masih 40%. Jadi survei itu benar juga 60% gitu. Kalau hitung-hitungan angka. Dia meningkat justru setelah dipasangkan. Dipasangkan si ya ini kan dia dapat 6-7%. Ini perlu penelitian yang jauh Pak tentang akademis. Ya. Itu dulu sebelum ke situ. Ini nggak bisa. Oke, tapi kita tahan dulu. Oh, gitu, Saya ya, akan gitu, lanjutkan ya. setelah Oke. break yang satu ini.